Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak hebat Kota Surabaya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya harus selalu ceria. Kita bertemu lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan tentunya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo anak-anak, kita berdoa, tundukkan kepala sejenak, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2 dengan materi konversi satuan waktu. Namun, sebelum Bu Putri menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya. Dengan lirik yang ada di layar, dengan nada Kalau Kau Suka Hati. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagu tentang konversi satuan waktu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menunjukkan konversi satuan waktu dengan tepat. Yang kedua, melalui latihan soal, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan tepat. Sebelum itu, Bu Putri akan bertanya dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalian berpuasa berapa lama dalam satu hari? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, kita akan bahas bersama-sama pada materi hari ini. Konversi waktu. Apa itu konversi waktu? Ya, konversi waktu adalah mengubah satuan waktu ke satuan waktu lainnya yang sudah ditetapkan. Dan satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang digunakan untuk menentukan atau mengukur waktu yang ada. Nah, waktu dapat diukur menggunakan alat ukur waktu. Salah satunya adalah jam. Di materi sebelumnya
kalian sudah belajar tentang membaca jam, bukan anak-anak? Nah, konversi waktu itu dibagi menjadi beberapa anak-anak. Namun, yang akan kita pelajari pada hari ini lebih fokus kepada konversi waktu dari hari ke jam, dari jam ke menit, dari menit ke detik, dan dari hari ke minggu. Jadi setiap konversi waktu itu memiliki rumus ya anak-anak, di mana rumusnya 1 hari sama dengan 1 jam, 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Yang pertama, tentang konversi hari ke jam. Tadi kita sudah tahu bahwa 1 hari sama dengan 24 jam. Tapi apakah betul anak-anak kalau 1 hari terdapat waktu 24 jam? Lalu bagaimana cara menghitungnya? Baik, kita perhatikan gambar jam yang ada di layar ya anak-anak. Kita hitung keseluruhan jam yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya ada 12 pada jam. Lalu kenapa bisa dikatakan 24 jam dalam 1 hari? Baik, jadi anak-anak, waktu dibagi menjadi 2, yaitu waktu siang dan waktu malam, di mana siang hari terdapat 12 jam dan malam hari terdapat 12 jam, sehingga dapat dikatakan 12 ditambah 12 sama dengan 24 jam. Jadi 1 hari jam itu berputar 2 kali. Baik anak-anak, nanti kita akan lanjutkan tentang latihan soal mengenai hari dan jam. Jangan kemana-mana, tetap saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita telah belajar tentang 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, di sini Bu Putri punya contoh soal. 1 hari sama dengan 24 jam. Kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita tinggal kalikan saja. Kalau 1 hari sama dengan 24 jam, kita tinggal kali 1 dikali 24. Lalu, kira-kira kalau 2 hari, itu ada berapa jam anak-anak? Berapa? Nah, kita kalikan. 2 dikali 24 sama dengan 48. Sehingga 2 jam terdapat 48 jam. Lalu kalau 3 hari, berapa jam Bu Putri? Sama anak-anak menghitungnya. Tinggal kita kalikan 3 dikali 24. Hasilnya 72. Sehingga 3 hari terdapat 72 jam. Lalu yang kedua, konversi waktu dari jam ke menit. Dari jam ke menit itu 1 jam sama dengan 60 menit dan 60 menit sama dengan 1 jam. Kita perhatikan ada jam yang sedang muter itu ya anak-anak ya. Nah, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, maka dapat dikatakan 1 menit. Apabila jarum panjang berputar 60 kali putaran, maka dapat dikatakan dengan 1 jam. Jadi kalau jarum panjang yang jalan itu cepatnya itu mutarnya 1 kali putaran, itu dapat dikatakan 1 menit. Jika 60 putaran berarti 1 jam. Kita langsung ke contoh soal anak-anak. Di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu kira-kira kalau 180 menit ada berapa jam? Nah anak-anak, jika yang ditanyakan menit ke jam, kita cara menghitungnya dibagi, yaitu 180 dibagi 60, hasilnya ada 3. Sehingga 180 menit
terdapat 3 jam. Lalu yang kedua, 2 jam berapa menit? Kalau yang ditanyakan jam ke menit, kita tinggal mengalihkan, yaitu 2 dikali 60. Hasilnya berapa, Nana? Pintar sekali, 120. Sehingga 2 jam sama dengan 120 menit. Lalu yang ketiga, mengenai menit ke detik, di mana 1 menit sama dengan 60 detik dan 60 detik sama dengan 1 menit. Cara mengerjakannya sama dengan dari jam ke menit, dari menit ke jam, anak-anak. Kita langsung, nah 2 menit sama dengan 120 detik. Bagaimana bisa 120 detik jawabannya? Nah, jawabannya kita kalikan, 2 dikali 60 sama dengan 120 detik. Kita perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut ini. Kita baca dulu soalnya, anak-anak. Berapa lama kegiatan latihan berlangsung? Nah, kita perhatikan mulai latihan pukul 14.00 atau sama dengan pukul 2 siang. Lalu selesai latihan pukul 16.00 atau sama saja dengan jam 4 sore. Jika waktu kegiatan mulainya pukul 14 dan selesainya pukul 16, maka lama kegiatannya itu selama 2 jam. Nah, 2 jam ini dikalikan dengan 60 karena 1 jam sama dengan 60 menit dan yang ditanyakan adalah menit, sehingga jawabannya adalah 120 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Baik, di sini ada soal lagi. Di sini tetapi mulai latihannya ditanyakan anak-anak, kira-kira berapa lama mereka kegiatan. Kita cari dulu mulai latihannya. Jika selesai kegiatan pukul 12 siang dan lama waktu kegiatan sama dengan 5 jam, maka kita tinggal hitung saja, anak-anak, dimulai dari angka 12. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berhentinya di angka 7. Sehingga mereka memulai latihannya pukul 7. Pukul 7 dapat digambarkan jarum pendek di angka 7 dan jarum panjang di angka 12. Lalu kira-kira berapa menitkah mereka selesai latihan? Kita tinggal kali saja, anak-anak. 5 dikali 60, sehingga jawabannya 300. Jadi mereka berlatih selama 300 menit. Di sini ada contoh soal lagi. Sama, anak-anak, sama seperti yang tadi, hanya lama waktu kegiatan mereka selama 4 jam. Kita hitung dulu, hitung 4 mundur dari angka 1 karena latihannya selesai pukul 1 atau 13 siang. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berhentinya di angka 9, sehingga mereka memulai latihan pukul 9. Pukul 9 dapat digambarkan jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang di angka 12. Lalu kira-kira berapa menit waktu mereka latihan? 240 menit. Karena 4 dikali 60 hasilnya 240 menit. Nah, anak-anak, kalian ingin bermain tidak nanti? Jangan kemana-mana ya, kita akan bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat, kembali lagi di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kalian ingin bermain?
di sini Bu Putri punya permainan spin. Kalian tahu spin tidak? Permainan yang berputar-putar. Nah, di sini cara bermainnya sama anak-anak. Tetapi nanti di setiap nomor itu terdapat soal-soal. Apakah nanti berhentinya di nomor berapa? Apakah nanti ada soalnya atau ada keberuntungannya? Jadi nanti ketika Bu Putri menekan tombol start, kalian bilang stop. Oke? Siap? Bu Putri hitung 3 kali ya. 1, 2, 3, start. Stop. Nah, belum anak-anak, itu berada di tengah-tengah. Belum ke angka ya. Kita putar lagi. Start. Stop. Nah, di angka 5 anak-anak, kita buka di angka 5 ada apa ya? Kita buka. Ada soal anak-anak. Bunyinya seperti ini. Setiap hari Minggu, Udin pergi ke kolam renang untuk berlatih renang. Latihan dimulai pukul 9 pagi. Udin berlatih selama 2 jam. Pukul berapakah Udin selesai berlatih renang? Pukul berapa? Mari, Bu Putri akan tunjukkan. Di sini Bu Putri sudah menggambar jam. Jika yang ditanyakan selesai latihannya, maka kita menghitungnya maju anak-anak. Yaitu kita mulai, tadi latihannya pukul 9 dan lama latihannya selama 2 jam. Kita menghitungnya dari angka 9. 1, 2, berhentinya di angka 11. Nah, kalau berhenti di angka 11, maka jarum pendek itu menunjuk ke angka 12 dan jarum panjang menunjuk di angka 12. Nah, di sini berarti sudah diketahui bahwa Udin berlatih selama 2 jam dan Udin selesai latihan selama pukul 11.00. Nah, Nana, bagaimana? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Sebelum kita ke kesimpulan, kira-kira kalian sudah paham belum? Sudah ya? Jangan lupa materi-materi hari ini kalian pelajari kembali ya anak-anak ya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita telah belajar mengenai konversi, di mana konversi adalah cara mengubah satuan ke satuan waktu lainnya. Kita juga sudah belajar mengenai satuan waktu, di mana satuan waktu adalah interval waktu tertentu untuk mengukur waktu yang ada. Salah satu alat ukur waktu adalah jam. Dan kita juga sudah belajar mengenai rumus-rumus tentang konversi waktu. Nah, anak-anak, rumus-rumus konversi waktu ini harus kalian hafalkan ya, supaya kalian mudah mengerjakan soal mengenai konversi waktu. Tadi rumus-rumus konversi waktu ada apa saja? Ya, ada hari ke jam, di mana satu hari terdapat 24 jam, 1 jam terdapat 60 menit, dan 1 menit terdapat 60 detik. Nah, ini tugas kalian pada pagi hari ini anak-anak. Tugasnya adalah gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal. Di situ nomor 1 misalkan, Siti memulai bermain boneka pada pukul 16. Ia bermain selama 1 jam.
pukul berapakah ia selesai bermain? Nanti kalian gambar ya anak-anak ya, jarum jamnya di jam-jam yang kosong itu. Atau kalian juga bisa membuka buku di buku tema halaman 101 sampai 103. Kalian boleh mengerjakan di buku tema ataupun di buku tulis kalian. Dan anak-anak, jangan lupa ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, kalian foto, kalian kirim ke Bapak Ibu guru kalian supaya kalian nanti mendapatkan nilai. Oke anak-anak? Baik anak-anak, akhirnya kita selesai pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, yaitu dengan protokol kesehatan 3M, memakai masker, selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan anak-anak kos 2 di seluruh Surabaya bisa berpuasa 1 hari penuh ya anak-anak ya. Baik, Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan tayangan yang sangat bermanfaat, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.